Aku siap untuk mulai lagi. Mulai hari dengan langkah pasti. Sama-sama bangun negeri. Satu hati, satu mandiri. Kan terus berkarya, buat dunia terpana. Karena hidup tidak mudah, tapi kita masih muda. Semangat jangan sampai pudar. Kita pasti sanggup, mandiri yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mandirian, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Kembali lagi di Mandiri Teams Podcast volume 119 dengan saya Zelda Fitriasi sebagai moderator yang akan memandu jalannya podcast di sore hari yang luar biasa ini. Tentunya dibantu oleh teman-teman tim produser Human Capital di belakang layar. Selamat sore Bapak Agus Dwi Handaya, Direktur Kepatuhan dan SDM Bank Mandiri, dan juga selamat sore Bapak Ahmad Siddiq Badrudin, Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri. Terima kasih Bapak telah bergabung dalam acara sore hari ini. Nah, teman-teman Mandirian, topik kita kali ini adalah menjadi mandirian tangguh dengan vitamin D3. Super vitaminnya tangguh mandiriannya. Seperti yang kita tahu bahwa di masa pandemi COVID-19 ini sangat penting sekali untuk kita semua, setiap insan mandirian untuk menjaga dan mengoptimalkan daya tahan tubuh kita. Pastinya dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian juga makan makanan yang bergizi, dan pastinya memastikan kecukupan vitamin dan mineral dalam tubuh kita. Nah, salah satu vitamin terpenting untuk mengoptimalkan kesehatan tubuh kita ini adalah vitamin D3. Sore ini kita akan belajar banyak mengenai seluk-beluk vitamin D3 dan apa saja manfaatnya. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama sambutan dan arahan dari Bapak Agus Dwi Handaya, Direktur Kepatuhan dan SDM. Kepada Bapak ADH, kami persilahkan Pak. Terima kasih Zelda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Bank Mandiri, Dr. Henry. Sehat-sehat ya dok. Terima kasih dokter sudah berkenan hadir di virtual podcast pada hari ini. Teman-teman, Dr. Henry Suhendra SPOT yang hadir bersama kita siang hari ini, selain sebagai dokter spesialis bedah ortopedi senior, beliau juga adalah Ketua Vitamin D Society Indonesia yang sangat memahami dan mendalami seluk-beluk mengenai vitamin D. Kebetulan beliau juga nasabah Bank Mandiri di cabang Jakarta Cikitiro. Terima kasih dok, sudah menjadi nasabah kami. Beliau juga cyclist, jadi nanti kapan-kapan bisa bareng goes tuh dengan teman-teman dari Cycling Club. Di sini juga hadir Pak Siddiq, Direktur Risk Management yang juga rider sejati, pondoan setiap minggu. Dan sepengetahuan saya, kalau tidak salah level vitamin D-nya juga sudah tinggi, follower dokter juga. Saya sendiri sebenarnya follower Dr. Henry sekitar 3 bulan yang lalu, dan setelah mengikuti berbagai sharing dari Dr. Henry, benar-benar memberikan pencerahan yang luar biasa mengenai manfaat vitamin D yang selama ini tidak kita pahamin atau salah kita pahamin. Jadi tidak kita pahamin atau salah kita pahamin. Baik terkait dengan level vitamin D, sumber vitamin D, manfaat vitamin D, hingga formula yang optimal untuk konsumsi vitamin D. Dan semuanya yang disampaikan oleh Dr. Henry itu berbasis riset ilmiah. Jadi bukan sekedar katanya dan katanya, tapi benar-benar ada hasil risetnya, ada riset kepustakaannya. Pengetahuan dan pengalaman Dr. Henry terkait vitamin D akan sangat bermanfaat sekali, termasuk meminimalisir terhindar dari risiko terpapar COVID. Meminimalisir ya, bukan jaminan 100%. Kita tetap harus vaksin dan juga jaga protokol kesehatan. Atau mempercepat recovery terpapar. Banyak sekali testimoni dari follower beliau terkait manfaat vitamin D. Bahkan untuk autoimun, ginjal, vertigo, MAH, hipertensi, dan penyakit lainnya. Yang saya temukan dari para follower IG Dr. Henry. Saya sendiri setelah menjalankan penjelasan Dr. Henry dan merasakan manfaat yang luar biasa. Tensi yang biasanya naik turun, sering kali naik, itu mulai terkendali tanpa minum obat. Dulunya susah tidur, sekarang deep sleep, malah deep sleep-nya itu sampai bisa mimpi drakor dok. Katanya vitamin D itu memang berpengaruh juga ke dopamin, hormon yang berkaitan dengan relaksasi dan kebahagiaan. Jadi tidurnya bisa nyenyak. Jadi vitamin D ini sebenarnya cocok banget dengan keinginan kita bersama di Mandiri untuk bisa menciptakan, membangun mandirian tangguh, super happy dan super produktif. Karena itu dalam kesempatan ini mohon berkenan dokter nanti berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk teman-teman mandirian semua. Kami menyebut pegawai mandiri sebagai mandirian
Dan bagi kami ini penting sekali karena saya selaku Direktur Human Capital punya tanggung jawab moral untuk turut menjaga kesehatan, keselamatan, dan tentunya produktivitas teman-teman semua Mandirian. Namun kami juga mohon maaf pada dokter karena sebagian besar mungkin teman-teman belum menjadi follower dokter, jadi pertanyaan yang disampaikan oleh moderator nanti mungkin agak basic. Demikian mungkin pembukaan dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Dokter atas kesempatannya untuk sharing dengan kami. Silakan Jelda untuk memandu acara ini dengan langsung menyampaikan beberapa pertanyaan awal. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Agus Dwi Handaya atas sambutan dan arahannya, Pak. Oke, baik teman-teman Mandirian semua, bersama kita saat ini telah bergabung narasumber yang sangat kita nanti-nantikan nih, Dr. Henry Suhendra, SPOT atau Spesialis Ortopedi dan Traumatologi. Nah, beliau adalah pendiri dan Managing Director dari Vitamin D Society Indonesia, serta pendiri dan ketua dari KILO, Komunitas Indonesia Lawan Osteosarkopenia. Selain itu, Dr. Henry juga merupakan ketua dari Faith Orthopedic Group dan direktur dari Bone Mineral Density Center. Saat ini beliau juga masih aktif berprofesi, menjabat sebagai Kepala Bagian Bedah Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk, Jakarta. Luar biasa sekali ya, teman-teman. Oke. Tanpa kita berlama-lama lagi, mari kita sapa beliau. Selamat sore, Dr. Henry Suhendra. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Selamat sore semua Mandirian. Selalu baik, selalu baik. Mantap. Terima kasih banyak, Dokter, sudah bersedia hadir bersama para Mandirian nih, Dok, dalam sesi podcast hari ini. Dokter, boleh ya kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih, Dok? Udah pada nggak sabar soalnya, Dok. Baik. Oke. Nah, gini, Dok. Jadi kita ini udah sering sekali membaca dan mendengar gitu ya, katanya salah satu manfaat utama dari vitamin D3 itu meminimalisir risiko terpapar COVID atau mempercepat masa penyembuhan. Nah, tentunya kan hal ini berbasis riset dan testimoni gitu ya, Dok ya. Nah, boleh mohon penjelasan dari dokter nih, Dok, berdasarkan hasil riset, testimoni dan pengalaman dokter gitu ya, gimana sih sebenarnya manfaat dari vitamin D3 ini, Dok? Baik, terima kasih kesempatannya. Kasih sudah diundang ke acara Mandiri. Jadi seperti kita ketahui, vitamin D ini bekerja melalui vitamin D reseptor, ya. Dan vitamin D reseptor itu ada di semua sel tubuh manusia, dari semua sistem saraf dan otak, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem jantung dan pembuluh darah, sistem saluran kemih, sistem tulang dan otot dan semuanya. Ya, dengan kata lain makanya vitamin D ini disebut sebagai imunomodulator. Kenapa pakai kata modulator? Karena dia tidak selalu meningkatkan, yang kurang. Tapi contohnya pada kasus autoimun di mana terjadi reaksi berlebihan hingga tubuh menyerang bagian tubuh sendiri yang dianggap sebagai benda asing, itu ada reaksi imunitas yang berlebihan. Nah, di dalam hal ini vitamin D meluruskan, dia menenangkan. Jadi menenangkan sistem imunitas yang berlebihan. Jadi itulah disebut sebagai imunomodulator. Nah, kalau dalam hal COVID-19 kita tahu memang singkatnya vitamin D ini berfungsi untuk apa saja. Jadi kita selalu tahu kalau kasus yang paling membunuh pasien di Amerika sebelum terjadi COVID ini adalah kanker dan penyakit jantung pembuluh darah. Jadi dalam hal kanker, vitamin D ikut berperan untuk mencegah dan mengobati. Terdaftar 16 jenis kanker. Ya. Kemudian untuk penyakit jantung dan pembuluh darah, dikatakan singkatnya penelitiannya banyak sekali, bahwa kalau vitamin D kita rendah, maka kemungkinan kita mendapat serangan jantung 3 kali lipat lebih besar. Oke. Kemudian juga sangat berpengaruh untuk autoimun, penyakit-penyakit autoimun, dan untuk meningkatkan daya tahan kita terhadap infeksi bakteri, jamur, dan virus. Nah, sekarang ini kita sampai ke virus. Karena infeksi COVID-19 inilah, maka vitamin D mendapat momentum yang luar biasa. Jadi apakah betul, itu sudah banyak sekali penelitian di jurnal-jurnal kesehatan. Tentunya
dari tahun-tahun terakhir karena COVID juga baru mulai tahun 2020. Jadi banyak sekali 2020 penelitian di mana-mana, di India, di Andalusia, Spanyol itu, kemudian di UK sendiri, kemudian di Amerika sendiri. Jadi sudah sampai kepada kesimpulan bahwa vitamin D itu sangat mengurangi ya kemungkinan mengurangi angka kesakitan dan angka kematian karena COVID. Jadi walaupun kita sampai terkena COVID, jadi pengalaman pasien-pasien, teman-teman, follower yang vitamin D-nya sudah above 100. Jadi kita ini centenarian kita bilang ya, seratusan. Kalau sudah seratusan ke atas, itu terkena COVID pun gejalanya ringan dan cepat sembuh. Dan ada teman goes juga, tentu tidak etis lah kalau kita sebut namanya di sini. Kalau mau tahu persis, begitu kena 3 hari negatif. Ayo, pernah dengar 3 hari negatif dari positif menjadi negatif karena vitamin D-nya juga centenarian, dia sudah di atas 100. Demikian, jadi sangat. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, vitamin D itu meningkatkan imunitas melalui 3 cara. 3 cara ini semua ada di literatur, yaitu 1, meningkatkan local barriers. Jadi barrier lokal, itu apa? Jadi kulit mukosa yang intak. Jadi junction antara sel-sel mukosa itu diperketat. Jadi tidak ada celah tempat masuknya virus. Itu local barriers. Kemudian yang kedua adalah innate immunity. Jadi imunitas yang kita bawaan kita. Nah, ini di sini berperan karena vitamin D itu membantu keluarnya semacam antibiotik natural yang disebut cathelicidin dan defensin. Ini untuk memerangi bakteri dan virus, ya. Kemudian yang terakhir adalah melalui acquired immunity. Acquired immunity ini adalah fungsi dari sel imun T and B lymphocyte. Jadi limfosit T dan B ya itu dalam kaitannya juga ikut berperan dalam pembentukan antibodi kalau tubuh kita terkena atau dimasuki virus. Demikian. Jadi itu lengkap dari local barriers, innate immunity sampai acquired immunity. Itu cara-cara singkatnya bagaimana vitamin D bisa melindungi kita terhadap infeksi virus. Demikian. Terima kasih dokter, jadi memang luar biasa sekali ya ini manfaat dari terpenuhinya vitamin D dalam kadar darah kita gitu. Nah dok, kami ini pemahaman awam nih ya dok, sumber utama vitamin D3 itu adalah dari sinar matahari dan dari makanan. Tapi pernah nyimak nih dokter pernah menyampaikan bahwa kedua hal tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin D kita. Boleh tolong dijelaskan dok terkait hal tersebut dan menurut dokter nih bagaimana sih cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan vitamin D kita dok? Baik, jadi seperti diketahui sumber vitamin D itu ada matahari, ada 3. Matahari dari makanan, kedua yang ketiga dari suplemen D3. Nah, yang paling menimbulkan polemik adalah matahari. Memang kita tahu secara teori sumber terbesar vitamin D adalah sinar matahari ya. Jadi dikatakan kalau orang yang pemuja matahari, sun worshipper, itu akan berkata, Tuhan itu maha besar. Betul. Tuhan itu sudah memberikan segala sesuatu untuk kita nikmati. Betul lagi. Tapi masalahnya bukan di Tuhan, tapi masalahnya adalah di kitanya. Gitu loh. Jadi kalau sinar matahari sudah diteliti, saya bisa mengutip Dr. Renu Mahtani, ini ahli vitamin D dari India, mengatakan, kalau Anda hanya tergantung dari sinar matahari untuk mencukupi kebutuhan vitamin D Anda akan kecewa. Kenapa? Karena tidak peduli Anda terlepas dari polemik jam berapapun, berapa lama pun, umur Anda berapa, yang berpengaruh kan itu. Umur, berat badan, ya, siapapun, Anda mau telanjang, mau pakai baju sedikit, apalagi kalau pakai baju kan ultraviolet B tidak menembus. Tetapi apapun yang Anda lakukan, barangkali kalau di Jawa Timur tempat saya berada, tempat saya asal saya, ya, singkatnya sakarepmu lah, ya, sakarepmu. Tapi hasilnya sudah diteliti oleh Renu Mahtani bahwa vitamin D, kadar vitamin D dalam darah Anda akan mencapai hanya 40-an. Kita tahu
Kalau 40-an itu baiklah untuk penyembuhan patah tulang misalnya. Tetapi untuk melawan virus, untuk melawan penyakit jantung dan pembuluh darah, untuk melawan kanker, untuk melawan autoimun, tidak cukup. Kita aim for 100. Ya, paling tidak 100. Demikian. Jadi itu dari sinar matahari. Kemudian dari makanan, yang sumber kedua adalah makanan. Makanan, ahli-ahli nutrisi, ahli gizi sudah mengatakan bahwa makan apapun kembali lagi sakarep mulah. Jadi bolehlah tambah-tambah. Itu tidak akan mencukupi. Karena apa? Karena makanan hanya mensuplai 15-20% kebutuhan vitamin D harian kita. Baik, sehingga kesimpulan akhir adalah Anda perlu suplementasi. Ingat, jangan dipelintir. Saya tidak bilang tidak perlu sinar matahari. Boleh, jemur itu hanya tambahan. Jangan bergantung kepada hanya sinar matahari. Karena masih ada yang berpendapat tidak usah suplementasi, cukup sinar matahari. Ternyata tidak. Itu hanya menambah sedikit, makanan juga cuma sedikit. Ujung-ujungnya kita tambah suplementasi. Berapa besarnya? Pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah dosis kan. Dosis itu semua tergantung, ditentukan oleh kadar dalam darah. Dan mesti diingat, untuk matahari, kalau mau ditanyakan nanti saya jelaskan, ada faktor-faktor yang membatasi. Artinya apa? Jam jemur itu membatasi, berapa lama Anda jemur itu membatasi, karena kalau berlebihan Anda angus, sunburn, produksi vitamin D berhenti. Jadi Anda tidak bisa paksakan, saya jemur 2 jam, saya dapat banyak. Tidak. Begitu terjadi sunburn, produksi berhenti. Ya, tergantung umur, makin tua makin susah kita membentuk. Terus tergantung berat badan, makin subur kita badannya, makin susah kita mendapat vitamin D. Kemudian ada faktor terakhir yang saya juga belajar. Semua dokter itu kan kalau medicine itu kan pelajaran seumur hidup lah, ya, lifelong study. Kita belajar terus. Saya juga baru mendapat input dari spesialis gizi tim saya bahwa ada faktor genetika lagi. Apa itu faktor genetika? Saya singgung aja bahwa ternyata 6 dari 7 orang, atau kira-kira 86-87% orang, ya, itu punya varian genetik. Jadi ada varian pada alel yang membentuk gen kita, itu menyebabkan kita tidak bisa merubah sinar matahari menjadi vitamin D yang optimal. Terbatas. Secara genetik, 6 di antara 7 orang itu mempunyai batasan itu. Jadi kalau Anda mau pasti, masalahnya adalah pemeriksaannya mahal sekali. Ya, pemeriksaannya mahal sekali, tapi saya rasa cukup safe kalau kita katakan. Kalau literatur mengatakan 6 dari 7 orang punya varian gen ini, berarti 6 dari 7 orang tidak mungkin mendapatkan optimal vitamin D hanya dari matahari atau dari makanan. Karena itu tidak bisa kita tambah. Kalau misalnya bilang, oke, kalau setengah jam tidak cukup sinar matahari, kita jemur 2 jam deh. Nggak bisa, karena begitu kelamaan akan terjadi kebakar kulit, malah berhenti produksinya. Demikian juga makan. Makan yang banyak deh, nggak bisa. Seberapa banyak Anda bisa makan? Yang bisa kita atur adalah suplementasi. Jadi kalau orang dengan kelainan genetik, bukan kelainan lah, saya mesti bilang, varian genetik, yang dimana tidak bisa membuat maksimum dari sinar matahari atau makanan, itu harus dicapai itu angka optimal yang 100-an itu dari suplementasi. Demikian. Baik dok, luar biasa penjelasannya, komprehensif sekali nih dok. Menindaklanjuti dari penjelasan dokter tadi ya, artinya ini pasti banyak ditanya nih sama teman-teman. Waktu berjemur yang pas itu jam berapa dok dan berapa lama? Nah itu dia. Sebenarnya Zelda, saya tuh orangnya saya selalu gini loh. Saya selalu prinsip saya gini. I don't do things halfway. Nggak pernah saya melakukan sesuatu itu separuh-separuh. Harus dengan segenap hati dong. Karena kita punya ayat yang berkata gitu. Lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ya, jangan separuh-separuh. Nah, kalau orang tanya jemur-jemur, gue udah malas. Saya udah malas nih. Karena kita membicarakan hal remeh-temeh jadinya. Tapi nggak apa-apa, untuk memuaskan pendengar, kita akan bilang begini. Jemur itu sudah dikatakan, karena masih ada 2 kubu besar kan, dokter pagi sama dokter siang. Kalau saya dokter siang, karena itu sudah diteliti oleh ahli dari Boston University, Dr. Michael Holick. Dia datang ke Jakarta dan ke Bangkok tahun 2011-2012,
di mana dia menyimpulkan bahwa puncak ultraviolet B di Jakarta, saya ulangi, puncak ultraviolet B di Jakarta yang menghasilkan vitamin D adalah jam 11 sampai jam 1. Nah, tapi saya kasih penawaran lebih luas, yaitu jam 10, jam 2. Kenapa? Sebenarnya patokannya menurut John Cannell. John Cannell ini Presiden Vitamin D Council USA. Dia mengatakan, jemur itu sebenarnya Anda patokannya adalah lihat bayangan. Yang terbaik adalah pada saat tengah hari, di mana tidak ada bayangan. Itu maksimumnya. Tapi kalau Anda masih mau tawar, jam 10 lah, supaya jangan tidak terlalu terik, itu masih bisa, asal syaratnya, bayangan Anda itu harus lebih pendek dari tinggi badan Anda. Coba lakukan, sebentar Anda keluar jam 4 misalnya, Anda lihat bayangan Anda akan panjang, lebih tinggi dari badan. Itu berarti yang banyak ultraviolet A, bukan ultraviolet B. Ultraviolet A tidak membentuk apa-apa. Makanya jembatan keledai buat kita, ultraviolet A itu A, E, itu kita pakai untuk singkatan aging. Jadi apa itu? Penuaan kulit. Apa yang terjadi? Jadi ada age spot, ada wrinkle, keriput, dan ekstrim bisa skin cancer. Ultraviolet B pun kalau ekstrim tetap ke arah skin cancer juga. Demikian penjelasannya. Terima kasih banyak Dokter Henry. Dokter, ini yang sudah bergabung dengan kita nih, Dokter, teman-teman Mandirian sudah ada 1.418 attendees, Dokter. Selamat sore teman-teman Mandirian. Silahkan kalau ada yang mau bertanya ke Dokter Henry ya, drop the questions di chat room. Nanti kalau kita ada waktu, kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan terbaik untuk kita mintakan penjelasan dari Dokter Henry. Oke, lanjut nih Dok. Kami pernah mendengar dokter menyampaikan mengenai quattro formula, Dok, untuk mengkonsumsi vitamin D dengan optimal gitu ya. Nah, boleh tolong dijelaskan Dokter, apa sih yang dimaksud dengan quattro formula ini? Kemudian apa manfaat dari suplemen pendamping konsumsi vitamin D3 tersebut, Dok? Jadi begini, yang pertama adalah D3 itu kan kita sudah tahu fungsinya banyak. Kemudian pendamping utamanya itu adalah vitamin K2. Maaf. Jadi vitamin K2 ini menurut Vitamin D Council USA, sebaiknya setelah kita konsumsi 5.000 IU, itu harus disertai vitamin K2. Fungsinya apa? Kita lihat dulu, vitamin D3 itu fungsinya adalah dia meningkatkan penyerapan kalsium dari makanan. Dari makanan, makanya kalau kita sudah mengarah ke vitamin D tinggi, itu tidak ada lagi tambahan kalsium. Ya, tidak ada susu, tidak ada tablet kalsium. Karena dengan vitamin D yang optimal, itu meningkatkan penyerapan kalsium dari makanan. Dari makanan. Tidak perlu ada susu, tidak perlu ada dairy product. Sebanyak 10-20 kali. Jadi bayangkan betapa banyaknya kalsium yang masuk dari makanan, diserap oleh vitamin D, sehingga di dalam darah kita ini penuh dengan kalsium. Nah, fungsi lain dari vitamin D3 itu adalah kalsium yang di dalam darah ini dibawa ke tempat target organ. Target organ itu ada 2, tulang dan gigi. Ya, kalsium itu kan hampir 90% sekian itu disimpan di tulang. Ya. Nah, kalau kalsiumnya banyak, karena D3 kita tinggi, dia menyerap kalsium banyak dari makanan, itu darah kita kebanjiran kebanjiran kalsium. Ini bahaya kalau vitamin D3 tidak sanggup membersihkan, membawa ke tulang, itu akan menumpuk di pembuluh darah, akan terjadi plak di pembuluh darah, terutama di pembuluh darah jantung. Ini yang kita takutkan ya. Nah, disinilah fungsi dari vitamin K2. Jadi vitamin K2 itu fungsinya 2 sebenarnya. 1, membersihkan jantung, pembuluh darah jantung. 2, menguatkan tulang. Bagaimana caranya? Dia mengikat kalsium di dalam darah yang berlebihan itu, ya, kemudian dibawa ke tulang, sehingga waktu dia mengikat kalsium, dia membersihkan saluran pembuluh darah kita, terutama di jantung, supaya menghindari terjadi plak. Kemudian dibawalah ke tulang, dan dia memperkuat tulang. Jadi fungsinya 2, melindungi jantung dan memperkuat tulang. Itu vitamin K2 ya. Nah, anggota ketiga itu sebenarnya magnesium dan zinc, 3 dan 4. Itu sebenarnya begini, magnesium itu mempunyai 2 fungsi. 1, yaitu ikut dalam proses pengaktifan vitamin D yang tidak aktif menjadi aktif di ginjal. Itu salah satu kofaktornya adalah magnesium. Ya. Kemudian fungsi lain, dia juga meningkatkan penyerapan vitamin D yang kita minum di usus.
Karena sayang sekali misalnya ya, kita minum 20.000, 10.000, 20.000 tiap hari. Dengan yakinnya, kan belum tentu diserap. Jangan-jangan itu berakhir di toilet nanti. Kan buang-buang waktu, buang-buang biaya. Makanya ditambahkan ini supaya meningkatkan penyerapan. Mengenai zinc itu sama, dia meningkatkan penyerapan vitamin D3 di usus kita. Ingat sebagai tipsnya, waktu Donald Trump waktu itu dia masih presiden di Amerika, waktu dia kena COVID, salah satu suplemen yang diberikan untuk dia adalah zinc. Ya, jadi itu gunanya, makanya untuk memudahkan daripada tiap kali menyebut 4 ini, kita sebutlah formula quattro. Jangan salah, ini banyak ibu-ibu salah sebut formula quarto. Quarto itu ukuran kertas ya. Kalau mau beli kertas quarto. Ini quattro. Quattro itu tergantung tulisannya. Kalau T-nya 1 itu bahasa Portugis, kalau T-nya 2 bahasa Itali, kalau tulisannya pakai C di depan, quattro juga bacanya, itu Spanish, bahasa Spanyol. Artinya 4. Cuman supaya lebih keren. Kalau saya bilang formula 4, nanti kayak obat batuk gitu loh. Ya, jadi saya bilang kalau formula papat, agak apa ya, kurang keren lah ya, buat supaya lebih eye catching, supaya gampang diingat, kita pakailah formula quattro. Demikian. Oke, quattro formula dokter ya, artinya itu dari vitamin D3 dibantu dengan K2, dibantu dengan magnesium dan zinc untuk membantu penyerapan dalam tubuh kita, penyerapan vitamin D. Oke, nah menyambung nih dok, jadi kan tadi di awal dokter sesuai penjelasan dokter ya, untuk menentukan dosis vitamin D3 sesuai kebutuhan kita itu kan kita harus melihat level D3 yang sudah ada di dalam darah kita. Dan juga harus melalui konsultasi dengan dokter untuk menentukan dosis yang diperlukan. Nah, mungkin bisa dijelaskan dok, dari gambaran umum saja nih, kalau rata-rata orang Indonesia ada di level 17 kalau nggak salah ya dok ya, mungkin boleh dikoreksi kalau saya keliru. Nah, maka untuk mengkonsumsi quattro formula tadi itu sebaiknya mulai di dosis berapa, seperti apa dok? Dan sebaiknya setelah kita mulai mengkonsumsi vitamin-vitamin tersebut itu berapa lama sih kalau kita mau melakukan pengecekan lab lagi untuk ngecek nih apakah kadar vitamin D3 sudah naik atau sudah optimal atau belum? Mohon penjelasannya dokter. Baik. Jadi memang menurut laporan WHO tahun 2020 negara kita itu rata-rata 17,2 nanogram per mililiter. Ini buat bahan masukan nih bagi pemerintah atau instansi yang berwenang. Jadi kita ini paling buncit, paling belakang di antara 5 negara ASEAN. Negara ASEAN sekarang udah banyak ya, tapi pendirinya kan 5. Ya, kita paling belakang, itu aja. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita meningkatkan dosisnya, mulai di mana? Nah, ini kita berkiblat pada Vitamin D Council USA mengatakan starting dose itu 5.000 sampai 10.000. Jadi tidak ada dosis di bawah 5.000, tidak ada. Ya, bahkan dikatakan ini bukan saya yang ngomong ya, Vitamin D Council USA bilang, if you are taking less than 5,000, then you are making a joke. Anda lagi bercanda. Kenapa begitu? Karena di bawah 5.000 Anda tidak akan pernah mencapai optimal. Karena ini cuma dosis, ini cuma alat untuk mencapai hasil akhir, di mana kadarnya harus optimal. Karena dengan optimal lah, maka kita bisa mendapatkan manfaat, terutama yang manfaat maksimal dari vitamin D. Jadi bagaimana? Ya itu mulainya 5.000 sampai 10.000. Nah, ini sekarang dengan kaitannya dengan COVID ini, tentunya kita tidak mau kadar kita di bawah, di 17. Kita mau cepat dalam waktu singkat mungkin untuk naik ke atas. Tapi selalu dalam medicine itu kan lebih baik gradually, bertahap lah. Dan sambil kita lihat perubahan yang terjadi pada badan manusia. Karena tiap orang kan beda-beda. Cuman mesti diingat, kalau kita masih rendah, masih 17, itu kalau 10.000 IU per hari, dalam waktu 1-2 bulan, itu bisa teoritis meningkatkan 48 sampai 50 poin nanogram per mililiter. Katakanlah 50 lah. Jadi kalau 17 Anda minum yang 10.000 itu bisa naik, diharapkan naik 50. Jadi dari 17 jadi 67. Lumayan, karena kalau 67 itu sudah termasuk 40 sampai 80 yang kita bilang cukup. Jadi ini kriteria dari Vitamin D Council USA ya, mengatakan bahwa 40 sampai 80 cukup. Di bawah 40 kurang.
tidak sama dengan kriteria laboratorium yang pada umumnya ya. Tapi yang kita tuju, target kita minimal, ini minimal ya, 80 sampai 100. Hal ini tidak bertentangan dengan kriteria laboratorium yang berlaku di Indonesia, di mana dikatakan cukup itu 30 sampai 100. Jangan 30 puas, 40 puas, jangan, di puncak harusnya. 80 sampai 100. Kalau saya dan mungkin Pak Sidik, ya teman-teman yang sudah tahu manfaat dari centenarian di atas 100, kita punya target lain dan kita tidak ngawur. Target yang kita pegang, saya pegang pribadi itu adalah 100 sampai 140. Apakah itu ada kaitan jurnal medisnya? Ada. Itu adalah pendapat dari Dr. Justin Sommerfeld. Itu dari Texas, dari USA. Dia mengatakan optimal blood level itu harus 100 sampai 140. Ya, kalau bicara tinggi gitu pasti ngomongnya nanti keracunan. Jauh, keracunan saya singgung lah. Keracunan itu cuma 300. Ya, nggak mungkin, hampir nggak mungkin. Kenapa? Karena setiap kali kita tinggikan, itu banyak hal yang menurunkan. Misalnya, obat-obatan lah. Yang paling sering itu obat kolesterol. Obat darah tinggi beberapa macam. Ya, terus hal-hal lain. Misalnya, Anda stres, turun. Anda kurang tidur, turun. Makanya kalau di antara anak-anak sepeda, cyclist itu ada ungkapan yang sering kita dengar, yang penting bahagia. Itu benar, itu punya dasar. Begitu Anda tidak bahagia, artinya Anda penuh stres, vitamin D Anda turun. Karena sebenarnya olahraga itu meningkatkan vitamin D kita, asal terukur dan teratur. Kalau berlebihan, vitamin D hancur, tambah turun. Begitu, banyak hal yang menurunkan vitamin D. Jadi jangan khawatir kelebihan, yang ada orang semua kekurangan. Demikian ya. Jadi itulah, kalau Anda mau lebih cepat, orang bilang, apakah saya bisa pakai lebih besar? Bisa aja, coba aja kalau Anda berani sampai 20.000. Kalau 20.000 kan, teoritis bisa naik 100 poin bisa naik. Tapi teoritis sekali lagi. Karena ada hal-hal tadi. Begitu Anda kurang tidur juga turun lagi dia, ya toh. Begitu Anda stres, sekarang zaman pandemi begini siapa yang nggak stres? Nah, jadi itu susah sekali naik. Jangan khawatir kelebihan deh. Orang semua kekurangan kok. Demikian. Baik, terima kasih dokter. Jadi artinya memang kita nih selama ini memang vitamin D3 itu kan tidak terlalu populer ya dok ya, karena ada pemahaman kemungkinan terjadinya keracunan gitu kan, dan ukuran 5.000, 10.000 IU per hari itu kan rasanya tuh besar gitu, padahal sebetulnya hanya sekitar 125 sampai 250 mikrogram ya, kecil sekali sebetulnya kan tadi dari penjelasan dokter, kekhawatiran keracunan itu kalau sudah 300 ke atas gitu. Terima kasih penjelasannya dokter. Nah, nyambung pertanyaan yang sebelumnya juga nih dok, dan dari penjelasan dokter ya, dokter tadi sampaikan bahwa sebaiknya minimal mengkonsumsi vitamin D3 itu 5.000 atau 10.000 IU per hari gitu dok. Nah, sekarang ini kan lagi susah banget dok cari vitamin D3 dosis tinggi di mana-mana gitu, di apotek udah habis semuanya, susah gitu kan beli di e-commerce, takut dapat yang palsu lah segala macem gitu. Nah, boleh nggak sih dok kita ini konsumsi vitamin D3 yang dosisnya 1.000 atau 2.000 IU yang mungkin lebih mudah kita peroleh ya di pasar, namun langsung beberapa tablet sekaligus sekali minum dok, supaya untuk mencukupi dosis 5.000 atau 10.000 IU per hari itu. Boleh nggak sih dok? Kalau misalnya boleh, apa aja nih yang mungkin perlu kita perhatikan dok? Ya sebenarnya boleh. Cuman kalau dari segi ekonomisnya itu kalau 5.000 yang 1 biji dibanding 1.000 yang 5. Pasti yang 1.000 lebih mahal jatuhnya. Pasti lebih mahal, udah ya. Itu satu. Kedua, yang penting menurut saya kan pencegahan. Jangan sampai kita minum D3 tapi nanti terjadi hyperkalsiemia. Kalsiumnya dalam badan berlebihan. Itu sebabnya perlu K2. Itu sebabnya ya. Jadi pertanyaannya nih, bagaimana? Apakah bisa diminum yang 1.000 5? Boleh saja. Cuman pesan saya begini ya, buat masyarakat kita kan mayoritas Muslim. Karena saya udah tanya, ini juga pertanyaan muncul ya, dok itu apakah yang kapsul, apakah yang gel? Kan ada gitu. Ada yang soft gel, kapsul dok. Yang mana nih? Kita bingung nih. Nah, saya sudah tanya ke pabrikan di sana. Kalau yang gel itu kita tahu kulit gelnya itu gelatin itu dari binatang, bukan vegan. Kalau kapsul itu vegan. Nah gel ini kita tanya ke pabriknya, apakah Anda bisa jamin ini halal? Tidak ada satupun pabrik bisa jamin. Kenapa? Karena dia bilang gini, loh ini kan dari binatang.
Diambil dari binatang loh gelatin itu. Dan Anda tahu binatang apa yang paling murah? Bukan sapi, bukan. Yang satu itu. Nah, itu hati-hati. Itu saja pesan saya untuk kebaikan bersama, lebih hati-hati. Jadi saya sempat tanya ke pabrikan-pabrikan itu, jadi gimana kalau mau jamin halal? Tidak ada jaminan. Kalau Anda mau halal, pastikan Anda pakai kapsul. Karena kapsul itu dari vegan, dari tumbuh-tumbuhan. Ya, aman toh, nggak riskan, begitu loh. Ya, terima kasih dok, terima kasih. Iya sih, mungkin memang dari teman-teman Mandirian juga ada banyak concern yang sama ya dok terkait yang soft gel itu apakah halal atau tidak halal gitu dok. Terima kasih penjelasannya dokter. Nah ini sekarang nih dok, kalau saya mau nanya, ada nggak sih waktu-waktu tertentu gitu ya yang mungkin dianjurkan atau waktu-waktu terbaik untuk mengkonsumsi Quattro Formula ini dok? Dan pada saat kita mengkonsumsi itu apakah harus ada jarak atau jeda waktu ya antara mengkonsumsi vitamin D3 dengan K2, magnesium dan zinc. Lalu gimana juga nih dok kalau kita juga mengkonsumsi vitamin C selain Quattro Formula ini dok? Boleh tolong penjelasannya dok? Terima kasih dok. Ya. Baik, jadi yang perlu diperhatikan adalah magnesium itu bisa berinteraksi, artinya bersifat saling berlawanan dengan vitamin K2. Itu sebabnya dianjurkan memisahkan magnesium dengan vitamin K2. Jangan sama-sama. Nah, kemudian saya kasih tips lagi yang selalu juga banyak pertanyaan. Kalau magnesium sama zinc itu tipe apa? Yang macam-macam. Jenisnya itu ada, setahu saya mungkin ada 12-13 macam itu. Contoh, magnesium sitrat, magnesium sulfat, magnesium klorida, magnesium stearat. Jadi banyak macam-macam. Jadi yang mana ini dok? Kita bingung nih. Jadi saya bilang kalau magnesium dan zinc itu yang penting dihindari yang tipe magnesium oksida, magnesium oxide, zinc oxide, itu saja. Kenapa? Karena itu penyerapannya jelek sekali. Jadi itu yang dihindari, yang lain oke. Itu ya. Kemudian apalagi? Nah, sebenarnya yang perlu diperhatikan itu magnesium dengan K2. Tetapi ada juga yang menganjurkan bahwa antar mineral, yang mineral ini kan magnesium dan zinc. Antar mineral ini ada saingan. Jadi reseptor mineral ini hampir sama. Jadi itu bisa mengurangi absorpsinya juga. Sehingga untuk safe-nya ini juga dipisah. Pisahkan 1 jam gitu. Jadi saya pernah dibantah oleh follower, dia bilang, tapi saya punya kok 1 kapsul isinya magnesium sama zinc. Ya itu kecil-kecil dosisnya. Kecil-kecil. Jadi waktu kita kasih dosis yang lumayan, terus Anda gabung itu, berantem dia. Ya kan? Berantem. Sebagai contoh, kalau kita punya pasangan pertama sama kedua, jangan dibawa sama-sama lah. Ya kan dipisah. Itu kan. Iya. Itu saya lihat teman, bukan saya. Dok, terima kasih dok. Itu apa tadi analoginya luar biasa dok. Jadi supaya kita tuh inget tuh dok. Analoginya katanya luar biasa. Saya gitu kan. Tapi ada lagi yang bagus, yang jago itu malah magnesium sama zinc bisa sama-sama. Wah itu kita angkat topi itu. Topi harus angkat dulu dikit. Oke, thank you dokter. Nah. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau yang mengkonsumsi vitamin D3 dengan Quattro Formula tadi ini ya dok ya, adalah orang yang mengkonsumsi obat hipertensi atau obat pengencer darah. Apakah aman dok? Dan atau ada hal-hal yang juga perlu kita perhatikan nih dok? Ya, jadi begini, tentu begini, kan sebenarnya vitamin ini, Quattro ini kita tujukan pada orang yang masih sehat lah. Karena misalnya sebagai contoh ya, yang ekstrim saya singgung juga walaupun tidak ditanya. Karena ada juga yang nanya gini, ini kalau sudah ada kelainan ginjal boleh nggak? Itu sudah saya tanyakan ke nefrologis. Jawabannya adalah kalau Anda khawatir tentang jantung misalnya, mesti konsul dengan dokter jantung Anda. Ya kan? Karena kita tidak mau menggantikan fungsi dari teman-teman sejawat lain. Gitu. Tentu jantungnya tanyalah dokter jantung Anda bagaimana. Tapi pandangan saya adalah begini. Kalau dalam hal ginjal, saya bahas sekalian ya. Itu kalau ada kerusakan sedikit masih boleh. Karena itu ada grade-nya juga kan. Grade 1, grade 2, dan sebagainya. Yang tidak boleh menurut teman-teman ahli ginjal adalah kalau Anda sudah fase akhir, yaitu cuci darah. Anda sudah tergantung mesin, hemodialisa. Itu nggak boleh. Karena Anda hanya bisa diberikan vitamin D yang sudah aktif, yang tidak memerlukan lagi fungsi ginjal. Gitu. Kalau jantung,
setahu saya tekanan darah tidak masalah ya. Tapi sekali lagi dikonsultasikan juga dengan dokter jantung Anda. Tapi mesti ingat, ini saya menyitir Thiago Hendricks. Thiago Hendricks bilang begini, ini ahli vitamin D dari Portugal, dari Lisbon. Dia bilang gini, you have to choose your doctors, not your medicine. Nah, maksudnya gini, jadi kalau tanya obat sesuatu, ini mesti tanya ke dokter yang juga menguasai. Karena dalam hal vitamin D, mau tidak mau kita mengakui banyak yang tidak menguasai itu loh ya, jadi agak sulit. Nah tapi kalau menurut saya dari kesaksian dari pasien-pasien itu obat hipertensi ini malah setelah dia vitamin D-nya optimal, obat hipertensinya ternyata tidak dipakai lagi. Itu terjadi pada banyak orang, termasuk diri saya sendiri. Tensi saya dulu saya masih pakai yang setengah tablet kecil-kecil, sekarang nggak pakai. Vitamin D udah menyebabkan itu tensinya teratur. Bahkan ada pasien bilang, kok dia masih minum obat tensinya malah pusing. Setelah diukur, malah rendah sekali gitu. Jadi, nah kalau Anda mau melepas obat Anda, tujuannya kan itu supaya kita nggak usah minum obat itu, tapi kita cukup minum vitamin D. Kalau ditanya, tapi kan minum vitamin D terus, ini kan suplemen, bukan obat farmasi. Tapi tips saya kalau kira-kira Anda sudah merasa ini saya udah sehat ya, apakah saya masih perlu? Nah itu Anda perlu konsul ke dokter Anda. Jadi jangan main dokter-dokteran, jangan. Itu harus konsul gitu aja. Ya, jadi kalau mengenai pengencer darah saya bisa bilang, karena selalu dimasalahkan ini. Ini gimana? Kan K2 ini kan penggumpal darah katanya. Jadi kalau minum pengencer jadi berlawanan. Nah itu jawabannya adalah yang berkaitan dengan pembekuan darah itu vitamin K1, bukan K2. Ini K2, beda ya. Tapi ada benarnya dalam artian gini, K2 di dalam badan kita ada sebagian yang dirubah menjadi K1. Nah ini kalau minum obat pengencer, jadi bisa bertentangan dengan K1 kan. Tapi ingat, yang berpengaruh pada K1, pada pengencer darah itu adalah golongan warfarin dan kumadin. Warfarin dan kumadin. Ini obat lama, tapi ternyata memang masih banyak dipakai oleh dokter-dokter. Jadi mintalah supaya diganti dengan obat pengencer darah modern. Karena dikatakan sudah obat pengencer darah modern itu tidak berpengaruh kepada penggumpalan darah, tidak berlawanan. Jadi akhirnya kita tetap bisa pakai K2 walaupun ada tetap minum pengencer darah. Asal pengencer darahnya yang modern, jangan yang zaman bahula itu, ya. Jadi bisa minta ke dokternya, dokter jantungnya, apa saya bisa diganti supaya saya lebih aman. Jangan pakai obat kuno terus nih, gitu. Tapi itu kan cuma usul. Itu terserah dari dokter jantungnya. Nanti kalau nggak dokter jantungnya marah semua nih sama saya, gitu. Siap dok. Artinya kalau kita memang mau mengkonsumsi vitamin D, terutama kalau mengkonsumsi obat hipertensi atau yang lainnya, walaupun yang sehat juga ya dok ya, penting untuk pertama cek dulu berapa kadar darah kita ya, cek darah di lab, kemudian setelah kita tahu kadar kita berapa, kemudian konsul ke dokter, gitu kan, ke dokter yang tepat pastinya, untuk kemudian diskusi konsumsinya dosisnya berapa gitu. Dan dari penjelasan dokter Henry tadi, minimal yang baik untuk kita bisa mengoptimalkan kadar vitamin D3 kita adalah minimal di 5.000 ya dok ya, atau 10.000 IU per hari, tentu dengan dibantu vitamin K2 supaya tidak ada pengentalan darah, kemudian juga magnesium dan zinc, dan itu dijeda sebaiknya kira-kira 1 jam gitu dok ya, supaya tidak produktif. Terima kasih dokter, siap. Nah, nih dokter, kalau kita mengkonsumsi vitamin D3 dengan faktor formula tadi ini, kan tadi dokter sempat sampaikan mungkin bisa jadi ada kendala ke ginjal tadi ya dok ya, tapi sepanjang ginjalnya tidak cuci darah, tidak sampai cuci darah, maka masih bisa dikonsumsi. Nah, kita perlu nggak sih dok meng-on-off-kan konsumsi D3 dengan faktor formula ini dalam jangka waktu tertentu, atau ya boleh aja lanjut sepanjang memang kita pastikan ginjal kita berfungsi dengan baik gitu dok? Gimana nih dok? Tidak. Jadi ini kan suplemen. Itu sama aja dengan tanya kita, apakah kalau kita berjemur misalnya ya, apakah kita cukup berjemur cuma seminggu sekali? Ya enggak dong, tiap hari. Nah, vitamin D ini kan derivat dari sinar matahari, jadi harus terus, nggak bisa berhenti ya. Kemudian kaitannya dengan pertanyaan tadi, vitamin D itu justru memperbaiki fungsi ginjal. Itu ada di video-video saya tentang ginjal.
Karena begini, defisiensi vitamin D itu meningkatkan sistem RAAS, itu renin angiotensin aldosteron system. Ini apa? Jadi kalau vitamin D kita turun, RAS kita naik, RAAS itu menyebabkan tensi Anda naik. Kalau tensi Anda naik itu yang menyebabkan nanti jangka panjangnya merusak ginjal. Jadi kalau kita minum vitamin D kita optimal, sistem RAS ini turun, tidak overaktif, justru kita menghindari terjadinya penyakit darah tinggi. Kalau penyakit darah tinggi terhindar, ginjal Anda lebih aman. Siap-siap. Jadi yang penting dosisnya tepat gitu ya dok ya. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak dok. Penjelasannya udah sangat komprehensif. Banyak sekali yang kita sudah pelajari dari dokter nih mengenai vitamin D. Boleh izin ya dok, saya mau melihat pertanyaan dari audiens ini dok, dari teman-teman Mandirian ya. Mungkin juga udah banyak yang ditanyakan kan, mungkin yang banyak yang sama ini. Iya, ini saya pilihkan yang memang belum ditanyakan, belum jauh sama dokter gitu ya. Oke. Dok, ini sebentar. Apakah ada tanda atau gejala pada tubuh jika kita kekurangan vitamin D, dok? Tidak ada yang spesifik, tidak bisa. Itu sebabnya tidak bisa kita bilang kamu kekurangan. Misalnya contoh, ada orang yang salah mengerti. Badan saya kok sakit semua gitu, bangun tidur sakit semua, pegel linu, kemudian capek terus, baterai ngedrop terus. Dikiranya apa? Jadi akhirnya larinya kemana? Minum kopi terus supaya aktif. Enggak, itu karena gejalanya tidak khas. Itu sebabnya segala penyimpangan, gejala yang kita rasa aneh-aneh, misalnya sebagai contoh, rambut rontok melulu, itu kan pusing. Udah cari shampoo macam-macam, ke dokter kulit macam-macam. Enggak baik-baik. Kenapa? Karena sumbernya itu vitamin D-nya rendah. Karena selama vitamin D itu tidak diperbaiki, ya gitu aja terus. Ya kan? Sama dengan orang yang bisa aja manifestasinya alergi terus, ya nggak baik-baik ini. Orang kan nggak menyangka ini apa sih, dikasih obat anti alergi. Obat anti alergi itu simptomatik, menekan gejala, tetapi akar persoalannya tidak disentuh. Nah, sama juga dengan saya. Makanya saya ini firm believer, jadi yang percaya betul dengan vitamin D. Karena saya mengobati vertigo saya. Jadi pada saat saya umur 60 itu mulai vertigo. Banyak ke dokter teman-teman saya kan kalau ke dokter neurologi kan banyak teman saya semua. Dia bilang, oh itu biasa, karena sudah umur, ya toh, jadi tinggal latihan. Latihannya gimana? Ya dilatih, yang menyebabkan kamu vertigo dilatih. Setiap kali pusing saya, sampai saya nggak begitu percaya, saya coba cari ke Singapura, sama juga jawabannya. Dan tanpa sadar, waktu saya mengobati vitamin D saya tambahkan vitamin D saya, pada saat saya mencapai 70 sampai sekarang, tidak pernah itu vertigo hilang. Vertigo semua hilang. Kemudian saya cek ke pustakaan. Ternyata ada BPPV namanya. Benign Paroxysmal Positional Vertigo. Itu sangat dipengaruhi oleh kadar vitamin D. Jadi begitu vitamin D saya tanpa sadar saya naikkan sampai 70, tidak pernah saya menderita vertigo lagi. Nah, ini dengar buat teman-teman. Jadi kalau tanya, gejala apa? Ada gejala yang Anda tidak sangka-sangka nanti keluar. Bisa juga ada teman bilang gini, wah saya kok nggak kuat ya, nggak perkasa ya. Ya vitamin D-mu piro, begitu kan? Ya kan, vitamin D-mu berapa? Kok kalau misalnya vitamin D-mu rendah, kok jalur perkasa itu ya apa caranya? Gitu loh. Dengan vitamin D jawabannya ya dok ya. Iya. Thank you dokter. Ini pertanyaan lain lagi nih dok. Untuk Quattro Formula dok, apa ada perbandingan dosis konsumsi vitamin D3 dengan K2 dengan magnesium dengan zinc? Apakah 1:1 semuanya? Nah, kalau kita mau mengkonsumsi 5.000 IU vitamin D3, nah itu perbandingannya berapa gram atau berapa miligram untuk dosis vitamin-vitamin yang lain, dok? Ya, kalau magnesium dan zinc itu tidak berubah sebenarnya. Itu dosis harian. Ya, jadi kalau magnesium itu wanita itu 300 sampai 400 mg per hari dalam dosis yang terbagi. Karena magnesium ini kalau diminum dalam dosis besar, misalnya 400 langsung minum, banyak pasien yang tidak tahan jadi diare dia. Karena magnesium itu bersifat stool softener, jadi dia melunakkan kotoran. Ya, jadi dianjurkan dibagi itu dosis 300-400. Kalau pria 400 sampai 500 mg dalam dosis terbagi juga. Kalau zinc
50 mili sehari. Kalau misalnya tidak tahan lambungnya, boleh dibagi 25-25. Asal semua sesudah makan. Nah, kalau perbandingan D3 dengan K2, ini ada perbandingannya memang. Nah, jadi ada yang bilang setiap 10.000 D3, IU D3 itu disertai 100 mikrogram K2. Tapi pendapat lain mengatakan itu 5.000 IU D3 disertai 90 atau 100 mikrogram. Dengan kata lain, kalau 10.000 itu range-nya paling enggak dikasih K2 100 mikrogram atau sampai pasangannya maksimum 180 atau 200 mikrogram. Jadi ada pandangan yang berbeda. Sebenarnya tidak usah dimasalahkan. Karena apa? Karena antara 100 mikrogram dengan 200 mikrogram itu perbedaan cuma 100 mikrogram katakan. Mikrogram perlu disadari itu seper 1000 miligram. Kita lagi ngomong dosis yang minute, kecil sekali, gitu. Jadi kalau 100 sama 200 nggak banyak beda lah, bukan 100 sama 200 miligram. Ini 100-200 mikrogram yang notabene adalah seper 1000 miligram. Oke. Terima kasih banyak dokter, sangat lengkap, sangat jelas. Thank you dokter. Ini sudah hampir jam 16.00 nih dokter. Mungkin last but not least dokter, mungkin dokter boleh sharing dok, gimana sih ceritanya itu bagaimana dan pengalaman dokter Henry ya, sehingga kemudian dokter ini memiliki ketertarikan untuk mendalami manfaat dari vitamin D3 dok. Oke, jadi waktu akhir dari pendidikan saya di Surabaya, itu saya harus bilang semua kita berhutang kepada guru saya, almarhum Profesor Joko Rusadi, ya, dokter ortopedi senior di Surabaya, guru saya. Beliaulah yang menunjukkan saya, arah saya. Anda teliti ini katanya, karena ini bisa merupakan missing link selama ini. Bisa menerangkan kenapa terjadi, kenapa begitu. Jadi beliau sangat visioner, karena ini terjadi di tahun 91, 92, di mana tidak ada orang berbicara vitamin D. Almarhum sudah bicara vitamin D. Ya, so untuk guru saya ini rest in peace tentunya ya, sudah meninggal, sudah mendahului kita. Tetapi ide brilian itulah yang sekarang dinikmati oleh banyak orang. Ide brilian almarhum Profesor Dr. Joko Rusadi. Jadi itulah ketertarikan saya. Kemudian tadi penjelasan saya merasakan sendiri. Kemudian anak saya juga yang sudah notabene dengan segala hormat kepada dokter kandungan ya, itu teman-teman saya juga. Kita berikhtiar yang sudah mau dapat anak nggak dapat ya toh. Sampai berapa kali? 2 kali in vitro fertilization masih gagal, tapi kemudian waktu awal tahun itu karena berlibur dengan suaminya ke Bali, kemudian di Bali suaminya kena COVID, jadi hikmahnya saya berikan dosis tinggi. Jadi suaminya vitamin D-nya tinggi, anak saya juga tinggi. Jangan yang paling menakjubkan adalah si suami kena COVID tapi istrinya negatif terus. Ini padahal satu kamar gitu kan. Akhirnya suaminya masuk rumah sakit, anak saya tetap negatif, saya berikan dosis tinggi, kemudian ternyata waktu saya cek, di suami 170, darahnya vitamin D-nya, anak perempuan saya 150, maka terjadilah positif hamil. Nah itu, jadi kalau tanya saya, dokter Henry percaya sama vitamin D, 1000%. Yes. Jadi memang luar biasa sekali manfaatnya ya dok ya, termasuk sampai bisa menyuburkan, jadi bisa dapat berkah yang lain gitu kan. Ya, itu saya bagikan dan saya senang sekali. Saya senang sekali karena betapa banyak ya follower yang berterima kasih. Waduh dok, sudah sekian tahun menunggu, saya akhirnya positif juga. Saya positif juga. Itu yang memberikan kepuasan yang tidak terhingga bagi seorang dokter. Itu loh. Siap dokter. Teman-teman Mandirian, ini karena keterbatasan waktu ya, pertanyaannya sangat luar biasa, banyak sekali. Mohon maaf tidak bisa semuanya ditanyakan dan dijawab oleh dokter Henry, namun jangan khawatir teman-teman Mandirian, silahkan untuk info dan video lengkap atau penjelasan-penjelasan dokter Henry itu bisa dilihat dengan follow Instagram akunnya dokter, yaitu @faceorthopedic group.
Nanti akan kami share di chatroom, minta tolong teman-teman panitia ya. Jadi silakan teman-teman Mandirian, mari kita follow nih Dr. Henry di akun resminya beliau. Kita bisa belajar lebih banyak lagi, bisa bertanya-tanya langsung di sana. Dr. Henry pasti akan menjawab gitu ya Dok ya. Terima kasih banyak Dokter atas sharingnya, penjelasan dan kita sudah belajar banyak sekali mengenai pentingnya vitamin D3. Dokter, sebelum kita menutup acara nih, mungkin apakah ada sepatah dua patah kata dari Dokter Henry yang ingin disampaikan ke teman-teman Mandirian, Dok? Oke. Jadi singkatnya begini ya, saya sudah merasakan sendiri betapa bermanfaatnya vitamin D. Sudahlah, kita masih sampai hari ini kita masih terkejut. Kok bisa ya? Begitu. Setelah bisa ada hasil bagus, baru kita cari ke pustakaannya. Wah, memang ada. Artinya memang kita masih kurang baca. Kemudian itulah sebabnya saya berniat sekali untuk menyebarkan dan seperti tadi saya sudah katakan, semuanya sebenarnya sudah saya jelaskan di akun saya. Akun resmi itu Faith Orthopedic Group, tetapi akun setengah resmi saya adalah @B19DOC. Kan kita Surabayaan, jadi sambil guyon itu ada di akun pribadi. Kalau akun resmi ya yang resmi lah. Tapi kalau akun pribadi sambil guyon-guyon lah. Jangan terlalu serius. Hidup itu bahagia. Anak cyclist kan yang penting bahagia katanya gitu. Betul Dok. Jangan lupa bahagia Dok, itu juga penting ya Dok ya. Terima kasih banyak Dokter sudah berkenan sharing akun pribadi Dokter. Pasti nanti Mandirian kita akan segera follow dan sebetulnya nih Dok ya teman-teman saya, teman-teman Mandirian sebenarnya udah banyak juga yang jadi followersnya Dokter. Makanya hari ini nih animonya luar biasa Dok. Kita sampai hampir 2.000 attendance di podcast hari ini Dokter. Kan saya juga Mandirian, ini kan sesama Mandirian. Betul, dari Mandirian ke Mandirian Dokter. Iya. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih banyak Dr. Henry. Sebelumnya mungkin kepada Pak ADH, kami persilakan Pak untuk patah dua patah kata bagi teman-teman Mandirian yang menyimak di sesi podcast sore hari ini. Silakan Pak ADH. Terima kasih Jelda. Really appreciate Dr. Henry. Terima kasih banyak sekali tadi pencerahannya. Missing link sudah diberikan kepada kita seluruh Mandirian. Vitamin Dewa, vitamin D3 tadi sudah dijelaskan. Saya termasuk yang juga sudah merasakan manfaatnya. Saya katakan tadi, jadi setiap malam tuh bisa dreamnya dream drakor, betul-betul deep sleep. Tensinya juga sudah terjaga. Jadi mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk Mandirian dan sekali lagi saya ngundang nanti Dr. Henry ikut dengan kita. Kita itu ada namanya Mandirian Goes Content Club. Sepedaan tapi nyari happy-happy doang, foto-foto doang. Ya itu aja lah Pak, udah wes tuwek. Jadi nanti kita mau launching jersey baru Dok. Jadi nanti kita undang Dokter kalau sudah selesai PPKM ya. Terima kasih. Dan sekali lagi untuk Mandirian, ini bagian daripada ikhtiar kita untuk tetap terus happy, terus sehat dan bisa produktif untuk kita dan untuk negeri. Terima kasih sekali, kami doakan Dokter juga terus sehat, terus bisa menebarkan informasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat luas. Demikian dari saya, terima kasih Dokter. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak ADH untuk closing statement-nya. Oke teman-teman Mandirian, akhirnya kita tiba juga di penghujung acara podcast sore hari ini. Tidak terasa sudah 1 jam ya. Nah, sekali lagi Dr. Henry, kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya Dokter, mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kami yang mungkin basic ya Dok ya, mengenai pentingnya vitamin D untuk mengoptimalkan kesehatan kita. Nah, ilmu yang kita peroleh di sore hari ini dari Dr. Henry itu banyak sekali dan pastinya sangat bermanfaat Dok untuk teman-teman insan Mandirian. Nah, untuk teman-teman Mandirian jangan lupa ya untuk mengisi form evaluasi, linknya sudah di-share di chatroom oleh teman-teman panitia, produser. Akhir kata saya dan segenap tim produser yang bertugas dari Human Capital mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kami di podcast pada sore hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Stay safe, stay healthy, dan jangan lupa Mandirian memang cuma satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, thank you. Aku siap untuk mulai lagi.
Mulai hari dengan langkah pasti, sama-sama bangun negeri, satu hati, satu mandiri. Kan terus berkarya, buat dunia terpana. Karena hidup tidak mudah, tapi kita masih muda, semangat jangan sampai pudar. Kita pasti sanggup, mandiri yang tangguh, angkat suaramu. Kita pasti sanggup, mandiri yang tangguh, angkat suaramu. Ku tetap berdiri, meskipun badai, walau topan menerjang.